Bang, udah nggak zaman lagi tuh di mana dia katakan. Iya, di mana validasi dari Yesus? Drop, cari kasih tembak-tembak, drop. Oke, contoh gini Adinda ya. Ketika aku berkata Tuhanku adalah Allah, ada validasinya. Di mana dalam surat Toha Allah memperkenalkan dirinya. Dia adalah Allah. Dan di sana kalau harus dikatakan, siapa di antara kamu yang mengatakan Tuhannya adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka Allah akan menyiapkan surga kelaknya nanti di akhirat. Ada validasinya. Ketika aku katakan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan juga Rasulullah, utusannya Allah. Validasinya ada dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah. Dong, cair bakar besok. Cair terus. Selama dari dalam surah Al-Adzab ayat 45 ada validasinya di mana Allah memperkenalkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan juga Rasul. Terus dari awal ketika kau beriman Yesus itu adalah Tuhan dan sesembahan, di mana validasi dari Yesus membenarkan imanmu? Dengar dulu bang, iya. Terus selama dari zaman Abraham sampai setelah Yesus itu Tuhannya abang kemana aja, kok baru muncul setelah 700 tahun setelah Yesus mati? Nabi abang kemana aja? Tuhan abang. Inilah buktinya teman-teman ya, kamu itu selaku iman Kristen nggak punya adab. Aku bertanya, kau timpal dengan pertanyaan. Harusnya kau closing dulu pertanyaanku. Kalau kau nggak mampu jawab, bilang, Babang Faruk, aku nggak sanggup jawab. Ku anggap itu PR-ku. Bolehkah aku bertanya ke kamu? Bilang begitu, Dinda. Iya, bang, iya. Itu ada. Itu di Matius itu ada tertulis itu Yesus. Matius berapa? Yesus memberikan validasi bahwasanya dia adalah sesembahan di mana? Matius berapa, Dinda? Sabar, bang. Aku carikan dulu, sabar. Iya, cari dulu. Di mana Yesus memberikan validasi kepada umat Kristen bahwasanya dia adalah sesembahan atau dia mengarahkan kepada penyembahnya. Buka ayatnya tapi ada tertulis itu bahwa harus memberitakan ajarannya untuk ke seluruh dunia, itu ada itu bang. Saya tidak tanya itu, Dinda. Yang saya tanyakan, ya narasimu di awal, kau mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan sesembahanmu. Maka saya tanyakan sesuai dengan temaku, di mana Yesus memberikan validasi membenarkan imanmu? Di mana Yesus dalam Bible memberikan validasi dengan perkataan aku adalah Tuhan dan juga sesembahan buat manusia atau untuk umat oten, di mana? Iya bang, itu ada sabar. Sudah memberikan analogi kepadamu berdasarkan komparasi imanku ketika aku beriman bahwasanya Tuhan ada validasinya dalam surat Toha 14. Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul, ada validasinya. Surah Al-Fat 29, Surah Al-Adzab 45. Lah kau validasi kau ketika kau imani Yesus. Bentar. Mana validasinya? Satu jam kemudian, 2 jam kemudian. Itu bang, di Yohanes 5 ayat 18 bang. Oke, kita buka Dinda ya. Gitu kita diskusi, pelan-pelan aja. Gak boleh kita menghujat. Ya, jangan kita menghujat iman orang lain, itu gak boleh itu. Kita baca isinya. Karena itu, orang-orang Yahudi itu. Iya bang, ada juga di Yohanes 10 ayat 30 bang. Yang di Yohanes 10 aja bang. Aku baca ini. Yohanes 10 aja bang. Yohanes 10 aja. Selesai aku baca ada pindah kau. Mana? Yohanes 10 aja bang. Yohanes 10 ayat. Tukar ya. Tukar datanya itu. Pindah kita ya ke Yohanes 10 nomor 30 kan? Ya. Yohanes 10 nomor 30 kan, Dinda? Benarkah konfirmasi dulu kepadamu. Di dalam Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapak adalah satu. Pertanyaanku tadi apa, Dinda? Nah, itu bang. Iya, begini.
Gini, Yang Bang, ku tanya, aku Bapak tak itu bertanya di mana Mbak Yesus, nggak nanya aku. Aku nggak nanya di mana Yesus, di mana Gimana, Bang? Bapak, nggak nanya itu aku, Dinda. Yang ku tanyakan validasi dari imanmu ketika kau mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan juga sesembahan. Mana? Malah kau kasih Ya, data itu, aku dan Bang. Bapak satu. Nyambung lah. Jadi ya itu Bang, jadi gini Bang, jadi gini. Di situ itu kan gimana ya aku menjelaskannya ini. Ada Bang, bentar. Gimana sih? Tetet lah ya teman-teman, biar datang kemarin Apollo Oten meskipun nggak mungkin ya. Aku malas sebenarnya teman-teman diskusi sama orang awam ini gitu loh. Malas aku. Kelas jemaat lagi. Gini Bang, ya, Bang, gini. Gini Bang, gini. Maksudnya validasinya itu karena waktu dulu itu penyebutan nama Yahweh itu tidak bisa sembarangan Bang. Orang Yahudi itu tidak bisa menyebutkan nama Yahweh itu dengan sembarangan. Di saat itu Yesus bilang bahwa dia dan Yahweh itu adalah satu. Artinya itu dia sudah mengakui bahwa dia itu adalah dari Bapa di atas Bang, gitu. Itu validasinya Bang, seperti itu. Adinda paham nggak arti validasi? Ketika kau imani Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan dan kau menyembah kepada Yesus, adakah Yesus memerintahkan kau untuk menuhankan dia dan menyembah kepada dia? Itu validasi, Dinda. Iya Bang, memang tidak. Aku dan Bapak satu. Cuman Iya Bang, itu kan Yesus ini adalah firmannya Tuhan kan Bang ya. Yesus ini adalah firman Tuhan. Jadi dia turun itu badannya itu memang manusia, tetapi itu dia itu perkataannya itu adalah firman Tuhan itu sendiri Bang. Jadi dia dan Bapa itu adalah satu yang tidak bisa dipisahkan Bang. Gitu. Jadi Tuhan turun ke dalam dunia itu menunjukkan rupanya itu sebagai Yesus itu Bang. Gitu. Dan juga Bang, kasih lagi analogi Dinda ya, biar kau paham makna validasi, ya kan? Contoh, aku sebagai seorang aku paham Bang. Dengar dulu, aku sebagai seorang security wajib memeriksa setiap karyawan maupun tamu yang memasuki rumah sakit maupun keluar rumah sakit di zona-zona tertentu. Apa validasimu? Ketika ada tamu mengatakan, apa validasimu? Kan gitu, memeriksa kami. Nah, ku kasih SK atau SOP yang diterbitkan oleh perusahaan. Ku tunjuk itu Bang. Baca tuh Bang, itu tugas kami Bang. Nah, maka perbuatanku ini dibenarkan oleh manajemen dan dibenarkan juga oleh tamu. Yang ketiga itu kulakukan penanganan terhadap dia sebagai security diriku. Nah, ketika kau ya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahanmu, adakah validasi dari Yesus di mana Yesus memerintahkan kau untuk menyembahnya? Itu ada Bang. Di mana? Itu mengikuti ajaran Yesus itu sudah sama Bang. Ya Allah ya Tuhanku. Gini Bang, abang tidak bisa menyamakan gini. Abang tidak bisa menyamakan gini satu contoh. Silakan itu. Mungkin kau lebih paham. Gini, sabar dulu. Bentar dulu Kak, aku sabar sebentar. Kok dari tadi menjelaskan yang nggak paten. Gini contoh, ketika proklamasi dibacakan pada waktu tanggal 17. Nah, penulisnya itu, proklamatornya itu kan Soekarno. Itu kan validasinya sudah ada. Ya dari Soekarno dengan Bung Hatta. Itu tervalidasi langsung. Yang menuliskan itu siapa, yang membacakan itu pertama kali itu siapa. Gitu, itu namanya validasi. Udah paham aku. Nah, jadi yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan itu siapa? Ya memvalidasinya siapa? Udah paham. Dengar dulu, itu dari Allah sendiri. Waktu kelahiran Tuhan Yesus udah divalidasi oleh Allah sendiri bahwa akan lahir bagimu sang juru selamat. Harus Yesus sendiri. Kau ini ngomong tadi proklamasi. Contoh. Yang lain ini sekarang setelah dibacakan, kau diam dulu makanya. Ini, aduh, kenapa umatnya si Edi sini pada otak blank semua? Dengar dulu Kak, intinya itu aku udah menjelaskan. Kan tertulisnya. Kau diam dulu, weh. Tertulisnya kan Soekarno Hatta.
Nah, tahu saya tervalidasi langsung oleh kasih Soekarno contoh, Nora. gitu. Diam dulu lah kau meong juga nya kau. Kan tervalidasi langsung. Nah, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Tidak ada Dan itu. Kalau kau sesembahan. katakan, ah? Tuhan dan sesembahan. Iya, kalau kau katakan di dalam Lukas 2 nomor 11, nanti kau tertampol. Karena di Lukas 1:31, Malaikat Ya. Gabriel mengatakan yang dilahirkan Bunda Maria hanyalah seorang anak, bukan Laki-laki. Tuhan. Kan gitu toh. Gini bang, gini. Itu kan aku sudah menjelaskan, entah itu kakak Nora atau abang Faruk mau terima ya itu terserah. Aku nggak bisa paksakan iman kakak untuk menentukan kami. Tapi itu nggak aku jelaskan ya. Sekarang giliran abang jawab pertanyaanku dulu. Itu tadi aku bertanya. Ya, berarti nggak bisa dijawab ya pertanyaan Bang Faruk. Ya, oke. Sesuai dengan aturannya enggak, ya. iya, Ketika Dinda iya. bertanya, setelah bertanya turun Dinda ya, silakan. Maka pastikan pertanyaanmu itu adalah pertanyaan yang tersulit untuk hostnya. Ya, Jangan bang, kasih ini yang pertanyaan receh, tersulit. yang paling sulit kasih. Silakan. Kita tunggu pertanyaan. Bentar ya bang ya. Bentar bang, bentar. Baca dan contekan dulu deh Bang. Titipan. Lihat contohkan dulu aku nih bang, bentar ya. Ayo pertanyaan titipan gitu ya. Enggak bang, enggak. Aku ya? bercanda aja. Ini aku mau bertanya gini bang. Ini aku bertanya ini bukan enggak ada unsur untuk menghina ya bang ya atau menista agama enggak. Jadi gini bang, agama Islam kan baru hadir setelah 500 tahun setelah agama Yesus lahir kan bang ya. Baru ada agama Islam itu. Nah, pertanyaanku ialah Allah abang itu kemana aja selama ini? Kau baru muncul di tahun 700 setelah kelahiran Yesus, kematian Yesus. Selama ini Allah abang di mana aja? Kau nggak ada? Ya, Gitu bang. sudah. Ya. Oke, turun ya, aku jawab ya. Ucap dulu yang pertama. Allah itu kemana aja? Kenapa baru muncul? Ya, setelah abad ke-7. Ya, itu pertanyaan yang konyol. Karena apa? Allah itu tak butuh tempat. Maka tak pantas ditanya Allah di mana. Karena Allah memiliki sifat dia tidak butuh tempat. Ketika kau katakan kemana Allah, kenapa baru muncul di abad ke-7? Ya, sebelum alam semesta ini ada pun Allah sudah ada. Ini datanya ya. Ketika dia mengutus para nabi, seluruh para nabi dan rasul itu menyampaikan hanya menyembah kepada Allah, bukan menyembah pada Yesus. Ini datanya. Nih ya Dinda ya, oke data. Kau aja yang berupaya menutup kebenaran. Nih, ada data dalam Bible, dalam Al-Quran kami ya. Nih, surah An-Nahl ayat 36 Dinda. Dibaca Dinda. Surah An-Nahl ayat 36 menjelaskan. Ini ya, kita buka ayatnya saja ya. Ini dia. Nih. Mana dia ayatnya? Bentar ya. Tuh, mana ayatnya? Ini dia ayatnya ya. Ini An-Nahl ya 36 Dinda ya. Nah, nih. Dan sungguh-sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat ya, untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja. Tiap-tiap Rasul dan setiap-tiap Nabi ketika diutus ya, mereka diberikan perintah untuk menyuruhkan hanya menyembah kepada Allah saja. Ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW menyuruhkan yang menyembah kepada Allah, berarti Nabi Isa sudah menyuruhkan kepada Bani Israel sembah Allah saja. Musa berarti telah menyerukan kepada Bani Israel sembah Allah saja. Zakaria berarti telah menyerukan kepada Bani Israel sembah Allah saja. Ya, Yahya, Ibrahim, ya, bahkan Adam juga telah menyerukan sembah Allah saja. Validasinya dari mana legalitasnya? Surah An-Nahl ayat 36. Sekarang kau katakan ya,
Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kasih ayat dalam Biblemu di mana satu nabi saja di dalam Biblemu memerintahkan untuk menyembah pada Yesus saja. Di mana ayat dalam Biblemu atau yang kau imani kitab-kitab dari para nabi yang menyatakan atau menyampaikan sembah Yesus saja di mana? Itu cukup fair loh. Ya kan? Pertanyaan itu. Apa itu? Satu pertanyaan tambah titipan. Apa itu? Cari di dalam Bible mereka sendiri kalau Musa menyembah Bapa. Nah, itu. Aku kasih data dalam Al-Quran di mana di Al-Quran surah An-Nahl 36 seluruh para nabi dan rasul menyerukan, diperintahkan untuk menyerukan sembah Allah saja dan jauhilah tagut. Adakah ayat dalam Biblemu satu nabi saja yang menyerukan sembah Yesus saja? Ada? Di Bible lo, aku minta di Bible lo. Kalau nggak ada bilang sama LAI, LAI lupa kau tulis ini bilang. LAI lupa kalian bikin ini bilang. Atau pertanyaan dari Tonora, kasih data dalam Bible kalian yang bagian dari Torah maupun Tanakh, kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, Yesaya, kitab Yesaya maupun kitab yang lain. Dong, cair dong. Dong. Di mana Yesus mengajarkan sembah Bapa saja? Sembah Bapa saja di mana? Tidak ada. Data dalam Al-Quran kami sudah menyatakan nabi-nabi terdahulu pun menyerukan menyembah kepada Allah saja. Bagaimana bisa kau mengklaim bahwasanya Allah itu sudah ada? Adanya Allah setelah abad ke-7. Itu hanya framinganmu saja, Dinda. Oke, lanjut ke Dinda Georgia. Islam Kristen Dinda. Dinda, John, Joy. Ya, ya, Islam Kristen. Oke, udah tahu aturannya Dinda? belum. Oke, kalau mau bertanya ke aku dan saling adu argumentasi silakan on cam. Kalau belum mampu dan nggak mau tuh on cam, kita bahas tema atau bertanya setelah itu turun. Tetep layar teman-teman ya. Love orange-nya jangan lupa teman-teman. Tetep layar teman-teman. Ya, baik Bang. Melalui pertanyaan Abang tadi, ada nggak ayat di dalam Alkitab atau di Bible Yesus berkata sembah aku? Ya, adakah? Memang secara tertulis nggak ada. Nah, udah selesai. Jadi Ini dengar dulu, Bang. imanmu itu tanpa validasi dari Yesus. Selesai diskusinya. Bukan, dengar dulu. Silakan. Kalau hanya sebatas iman silakan. Jangankan Yesus yang Anda sembah. Ya, biji korek pun kau sembah itu urusanmu, bukan urusan kami, gitu. Tapi kan ada, dengar dulu. Kan ada yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Oke, di mana validasi dari Bapak membenarkan perkataan Yesus? Kena lagi kau. Bapa dan Yesus adalah satu. Loh, di mana Ada yang klaim itu. itu aku dan Bapak adalah satu? Itu perkataan Bapak atau perkataan Yesus? Yesus. Nah, Kan aku tanya lagi, di mana validasi dari Bapak membenarkan Dengar dulu, perkataan dengar Yesus? dulu. Bapak adalah satu, di mana? Konsep Allah Tritunggal yang diimani oleh orang Kristen. Kok lari ala Tritunggal? Itu klaim sepihak itu, Dinda. Aku pun bisa memberikan klaim sepihak. Aku adalah jalan kebenaran, ya. Atau aku sampaikan gini, aku adalah jalan menuju Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Tapi ketika Bapak Prabowo tidak pernah mengatakan si Faruk ini adalah jalan menuju aku untuk sampai kepadaku, maka omonganku itu cuma klaim sepihak saja, Dinda. Itu abang keliru. Belakang. Enggak. Itu salah itu. Kan Lu kok salah? pada mulanya adalah firman. Firman Aku nggak adalah nanya Allah. siapa pada mulanya. Allah orang Kristen Ketika itu. Yesus berkata, Dinda, dengar Dinda, biar pintar kau. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 6, aku Ya. adalah jalan kebenaran dan hidup.
tidak ada sampai kepada Bapa kalau melalui aku, tidak melalui Ya. aku. Tidak ada yang sampai melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Jika memang perkataan Yesus ini selaras dengan keinginan dari Bapa berdasarkan Matius 7:21, Bapa berkata orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang mengikuti kehendak dari Bapaknya. Sekarang saya tanya, mana validasi dari Bapa membenarkan perkataan Yesus? Bahwasanya Bapa berkata, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada aku tidak melalui Yesus. Mana? Karena apa aku tanya ini? Karena bedanya akurasi imanmu dengan akurasi iman Islam. Di dalam iman Islam, ya, semua apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan legitimasi dan validasi dari Allah langsung. Ketika Nabi mengatakan dia adalah Nabi dan Rasul, ada validasinya dalam Al-Quran. Ya, betul. Surah Al-Ahzab 45. Ketika Rasulullah SAW mengajak umat untuk mengikuti dia, ada validasinya dalam Al-Quran. Di mana Allah itu mengatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan untuk kau ikuti bagi kamu ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Langsung dia ada validasi. Ya. Yesus berkata-kata dalam Bible-mu, aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Mana validasi dari Bapak? Silakan. Ya. Dalam Injil Matius pasal 3, pada waktu Yesus dibaptis, ada ucapan dari surga, yaitu lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ucapan dari surga itu adalah ucapan Bapa yang menyampaikan bahwa inilah anak yang kukasihi. Artinya Yesus. Oke, sekarang baca Yohanes 5:37. Siapa yang bohong? Ini jangan lari-lari dulu. Jangan lari-lari. Oh, abang lari. Belum dibahas ini. Bukan lari. Setuju nggak kalimat ini? Setuju nggak kalimat ini? Baca dulu, Dinda. Yohanes 5:37 baca. Dengar dulu. Baca. Setuju nggak kalimat Benar, ini? Benar. Makanya aku bilang nggak akan kuizinkan kalian menebarkan kebohongan di sini guna merusak peradaban dunia. Di dalam Matius 3:17 data yang kau baca tadi, hafal Babang Faruknya. Mendengar suara dari langit yang kau katakan itu adalah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sementara dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata, Bapa yang telah mengutus aku, rupanya tak bisa kau lihat, suaranya tidak terdengar. Yesus saja berkata dalam Yohanes 5:37, Bapa tak terlihat, suaranya tak terdengar. Sementara Matius dalam kitab Matius 3:17 mengatakan tidak bisa mendengarkan suara Bapa. Kalau kau tetap berpegang kepada Matius 3:17, kau beranikah kau berstatement bahwasanya Yesus berbohong dalam Yohanes 5:37? Bohong Yesus? Bohong? Bilang dulu bohong. Ya. Orang dia yang bilang kok. Ini Ustadz Dio ini buka data ini. Yohanes berapa itu, Ustaz? 537. Aku musahkan aja Bang. Dia mulai permintaan, nah, mana keluarnya? Yang ilmu ini. Bentar. Itu dia. Tuh. Yesus berkata dalam Yohanes 5:37, Bapa yang telah mengutus aku yang bersaksi tentang dia, kan gini. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bagaimana bisa Matius itu bisa mendengar suara Bapa yang telah mengutus Yesus? Jelas dong, kalau kau beriman pada Yesus, kau percaya perkataan Yesus, bukan tulisan dari Matius. Belum lagi kalau aku tanya ini ya tentang apa? Tentang sanad dari kisah. Ketika Matius mendengarkan perkataan, inilah anakku yang kukasihi, kepada aku berkenan. Di mana Matius pada saat itu? Adakah di tempat kejadian? Adakah di tempat kejadian? Joy. Bilang dulu, Yesus berbohong dalam Yohanes 5:37. Beranikah kau? Maka aku bilang, kan nggak ada yang percaya kata-kata Yesus kalian.
Buka mic-mu, join. Join. Kau jangan berak celana di sini, kau join ya. Baru kaget. Join. Udah diundang itu, buka mic-mu itu. Kaget dia. Rumah kau, berarti ngeripet pula kau. Bang join. Itu sebelah kanan Bang, tombol kalau mau kabur tombol yang pojok kanan atas. Oke, Herpal Buku, selamat bergabung Herpal. Selamat siang. Ya, Islam Kristen. Saya Kristen. Apa? Saya Kristen. Kristen. Ya. Oke, mau melanjutkan diskusi kita tadi atau kita pindah tema dengan tema yang baru, atau Adinda ingin bertanya kepada Babang Faruk tapi on cam biar kita bisa saling adu argumentasi, atau Dinda bertanya setelah itu turun, atau Dinda kita bahas tema ini. Pilihan mana Dinda? Banyak pilihannya di sini Dinda. Saya senang berdiskusi tapi terserah dari kita. Diskusinya tentang apa? Ya terserah Dinda pilih yang mana dari yang kita paparkan, dari yang kita sajikan di Komal ini. Yang kalau tema yang sekarang itu saya tidak ngerti karena di situ tertulis oten itu apa iman. Kalau bahas tema ini, pertanyaan dari tema ini adalah apakah iman Kristen itu memiliki validasi dari Yesus? Contoh, saya tanya iman Anda. Dalam iman Anda, siapa Tuhan dan juga sesembahnya? Ya, Tuhan saya itu ada Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Yang berarti Tuhanmu 3. Ya, 3. Tiga yang tiga dalam satu kesatuan. Oh, 3 Tuhannya teman-teman, 3. Tiga. Ya, tidak ada masalah 3. Kami punya Tuhan 3. Ya. Oke, jadi kau menyembah kepada siapa ini? Kau menyembahnya kepada siapa? Menyembah kepada Yesus, menyembah kepada Allah Bapa, menyembah kepada Roh Kudus. Oke, satu-satu dulu Dinda. Kau menyembah kepada Yesus. Satu-satu dulu. Ya karena Tuhanmu 3 agak repot kita ini. Satu-satu dulu Tuhanmu ini kita kaji ya. Kau menyembah kepada Yesus. Babang Faruk bertanya ke kau. Jika memang imanmu benar dan dapat validasi dari Yesus, di mana ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya adalah sesembahan bagi seluruh manusia atau umat Kristen. Maka perkataan Yesus itu kita anggap adalah validasi pembenaran dari imanmu. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya adalah sesembahan. Silakan. Ada teman tadi kalau saya tidak salah jelaskan bahwa yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada jalan menuju ke Bapa tanpa melalui Yesus. Jalan kebenaran. Karena itulah iman kami. Kebenaran yang bisa kami dapatkan itu hanya melalui Yesus. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 3, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu perkataan Yesus atau perkataan Bapa? Perkataan Yesus. Oke, sekarang berikan validasi dari Bapa membenarkan perkataan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 6. Silakan, tenang lagi lah kau. Saya kan sudah katakan tadi, Tuhan kami kan 3. Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Bapa yang terdampar dalam satu kesatuan. Tuhan kau 3. Nah, sekarang kan tadi kan kita tanyakan apa? Tiga dalam satu kesatuan. Apa yang salah? Kalau kami mengatakan 3. Sekarang saya tanya gini loh Dinda, ketika Tuhanmu Yesus mengatakan dia jalan kebenaran dan hidup, nggak ada yang sampai kepada Tuhan Bapa kalau tidak melalui dia. Di mana validasi dari Tuhan Bapa yang membenarkan perkataan Tuhan kau yang kedua? Iya. Kita kan katanya minta bahwa berapa Tuhan? Saya bilang 3 dalam satu kesatuan. Sekarang kan kita tanyakan tadi. Kamu tanyakan kan tadi seperti ini, apa alasannya kenapa menyembah Yesus? Saya sebutkan tadi bahwa hanya melalui Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Sekarang kenapa lagi Babang Faruk nggak ada tanya kenapa kau nyembah Yesus. Itu pertanyaan yang konyol itu. Bahwa aku tanya kenapa kau sembah ini, kenapa kau sembah itu. Kenapa? Itu menurut kita. Orang nyembah tusuk gigi pun nggak akan kau tanya kenapa kau nyembah tusuk gigi. Sekarang kau bilang tidak ada masalah. Kalau menyembah Yesus, siapa yang tidak masalah?
Loh, itu udah bahas orang iman kau. Iya, itu. Makanya kan kita tanyakan, apa dasarnya kita menyembah Yesus? Saya sebutkan, hanya melalui Yesus itu ada jalan kebenaran dan hidup. Karena tidak ada jalan lain. Gitu loh, Dinda. Kita ulangi dari awal, Dinda ya. Kita ulangi dari awal. Saya tanya tadi dasar imanmu. Kau beriman bahwasanya Yesus dan juga sesembahan. Ya, Saya tanya, di mana validasi dari Yesus menyatakan dia adalah Tuhan dan juga sesembahan? Malah kau kasih datanya Yesus itu adalah jalan. Oke, karena Yohanes 1 nomor 6 itu adalah perkataannya Yesus. Saya tanya ke kamu, Dinda, gitu loh. Ya. Di mana validasi dari Bapa yang membenarkan perkataan Yesus ketika Yesus berkata dia adalah jalan kebenaran dan hidup? Jika tidak ada validasi dari Bapa, maka perkataan Yesus itu hanya klaim sepihak saja, Dinda. Mana? Tidak ada klaim sepihak, karena kan seperti ini. Dalam iman kami, Yesus Jangan kau bawa iman. apa lagi dia validasi untuk apa lagi dia Iman kau kemana? untuk apa dia Itu? untuk apa Iman dia benar. untuk apa dia membuat seperti itu? Dia kan Tuhan. Bukan. Kenapa? Bang Herpal. Ya. Nih. Ya, kalau Anda di sini berdiskusi berdasarkan melandaskan keimanan, sekalipun menyembah pohon karet itu tidak masalah. Masalahnya, siapa yang bisa memvalidasikan bahwa pohon karet itu adalah sesembahan? Sama seperti Yesus. Kamu menyembah Yesus pun sebentar dulu. juga kembali sama. Iya. Iya, sebentar dulu, sebentar. Maksudnya di sini dipertanyakan. Validasi itu artinya Yesus sendiri yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah sesembahan dan yang menciptakan langit dan bumi. Sama seperti Tuhan yang Musa. Tuhan yang Musa itu juga memperkenalkan dirinya. Gitu. Sejuk ya, itu orang yang menjelaskan lebih sejuk ya. Adam. Saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan Yesus kan sudah mengatakan hanya melalui dia menuju jalan. Tidak, validasi. begini Bang. Tidak begini Bang. Bang, kalau Yesus mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti dia itu bukan sesembahan, Bang. Dia hanyalah perantara jalan. Sama seperti Musa. Musa itu hanya perantara antara Bani Israel dengan Tuhannya. Musa menerima firman, menerima hukum syariat yang disampaikan kepada pengikutnya, yaitu Bani Israel. Nah, sama juga kepada Yesus. Ketika di dalam Matius 15, Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya untuk. Berarti dia diperkhususkan untuk Bani Israel. Makanya dikatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Dia mengatakan, hai Bani Israel. Bukan, hai umat seluruh dunia, nggak ada. Jadi Yesus ini hanyalah jalan. Kalau seperti itu, menurut kita dia jalan seperti ini. Kalau kita mau ke Jakarta, tidak mungkin kita mau dituntun dengan orang yang salah jalan, tidak tahu arah. Betul, tapi tidak mungkin. Saya jelaskan dulu, tunggu. Ketika Bang kita Herman, jelaskan saya sudah tahu. Tetapi Sekarang tidak saya mungkin jelaskan. kita menyembah jalan, Bang. Kita tuh menyembah tujuan. Iya, tunggu. Makanya saya jelaskan dulu supaya kita juga ngerti. Jangan kita Sudah, menjelaskan. yang Anda jelaskan itu kami udah paham. Kami Iya, dari iya. situ. Kami udah dari Iya. situ, Bang. Kami kan selalu mendengarkan doktrin-doktrin para pendeta yang mengatakan Yesus adalah jalan. Tidak ada yang bisa ke Bapa kalau tidak melalui. Ya, betul. Yesus itu perantara. Ngapain sih kita nyembah perantara? Heran, autentikasi nyembah kepada Tuhan lebih suka nyembah kepada perantara yang hanya Jarang bisa kami- melakukan mukjizat. Sabar, Itu- saya kasih penjelasan sedikit ya. Di dalam Islam itu tidak dibenarkan kami menyembah makhluk. Kalau kau katakan Yesus kau Tuhan kan karena dia mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup, terus kamu mengatakan bahwa dia itu melakukan mukjizat. Dengar, yang namanya Tuhan itu melakukan keajaiban, bukan mukjizat. Yesus bisa
Yesus bisa merubah air menjadi anggur, tetapi menciptakan air Yesus nggak bisa. Yesus bisa berjalan di atas air, tetapi untuk menciptakan kakinya dia nggak bisa. Jadi keajaiban yang dilakukan Yesus tidak ada sebagai Tuhan. Bahkan pada waktu dia masih bayi, dia buang air kecil, dia BAB, dia menyusu dari ibunya. Tidak bisa dia berbuat apa-apa sebagai keilahian dia. Dia dibantu. Tidak mungkin Tuhan bergantung kepada makhluknya. Makhluk yang bergantung kepada Tuhannya. Karena Tuhan itu Maha Pencipta. Gitu Herpal. Beda Yesus. Yesus bergantung kepada makhluknya. Kalau memang Yesus pencipta, masa iya Yesus yang katanya adalah Bapa, Firman yang menjadi manusia, Tuhan yang bernuzul sebagai manusia, tetapi pada waktu dia bayi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ngomong apa? Dia bilang, Iya, sekarang saya mau tanya kepada kita Mbak juga seperti ini. bro, cair bro. Boleh saya bertanya juga? Tuhan kami kan menurut kita tadi penjelasan bahwa bisa bisa melakukan mujizat. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang kita sembah juga, yang Mbak sembah itu, mujizat apa yang dia lakukan? Nah, Tuhan coba lihat itu. Tuhan melakukan mujizat karena itu. Apa yang bisa dia Kau lakukan? dengar nggak penjelasan saya? Iya. Sekarang saya tanya, apa yang dia bisa lakukan? Makanya diam. Kita sembah itu apa? Tuhan saya tidak melakukan mukjizat, bro. Yang melakukan mukjizat itu hanyalah nabi dan rasul untuk menyatakan kenabian dan kerasulan dia yang dibuktikan kepada umatnya, pengikutnya. Nah, Tuhan kami yang sampai sekarang saya bisa bernafas, darah saya mengalir memasuki semua saraf-saraf. Itu keajaiban Tuhan saya. Hamil. Bahkan Tuhan saya bisa membuat sel telur yang tidak berfungsi pada Elizabeth bisa melahirkan dia, seorang nabi. Nah, terus Tuhan saya bisa menjadikan yang sudah uzur, yang sudah tua, yang monopos, Siti Sarah itu bisa hamil. Itu keajaiban, bro. Keajaiban itu bukan mukjizat. Mukjizat itu dilakukan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh membuat suatu kapal bahtera. Itu bisa. Tapi apakah Yesus bisa menciptakan air? Bisa menciptakan angin? Bahkan dia mati di kayu salib aja nggak bisa berbuat apa-apa dia. Masa Tuhan bisa mati? Herpal. Tombol kaburnya, Pak Herpal, tombol kaburnya itu pojok kanan sebelah atas. Gimana kabarnya Bang Dio? Sehat? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah sehat. Masih tetap ganteng seperti dulu. Aku nengok lo VT-nya itu Nora. Aku nengok VT apa judulnya? Apa judul VT-nya dia? Para panglima apologet yang kumpul itu Bang Zuma, Bang Jibril, Bang Dio. Itu tema VT-nya kan Bang Dio tuh disor ini. Ini Ustadz Dio nih katanya. Pakai masker, Masya Allah, ganteng memang Ustadz Dio ya. Pakai masker aja aura ketampanannya sudah memancar. Bang Farouk belum gajian, Bang Farouk. Saya salah satu orang yang pernah melihat muka beliau langsung. Ya, aku nengok itu. Tadi malam itu aku nengok video itu. Bang Dio ini ada aksen Arabnya. Memang beliau ada keturunan. Hidungnya mancung, kulitnya nggak begitu putih. Herpal, mumpung kau tidak diperhatikan, Herpal, kau kabur aja itu tombol atas sebelah pojok kanan atas. Mumpung nggak diperhatikan. Coba. Memang Bang Dio ganteng. Jazakumullah. Terima kasih banyak teman-teman. Bang Farouk, coba tanyakan kepada saya sebagai bentuk edukasi pertanyaan yang sama dengan Herpal tadi.
Kita kan sembah Allah Oke. tuh. Validasi Allah menyatakan dirinya adalah Tuhan di mana? Oke, aku buka ya datanya. Ini Herpal, biar kau belajar Herpal. Dalam Al-Quran validasinya. Turun dia, ada turun teman dia. Oh, dia. Nah, enggak apa-apa, biar edukasi ya. Dalam surah An-Nisa sebenarnya banyak ayat-ayat begini dalam Al-Quran tuh banyak sekali. Di antaranya surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kamu sembahlah Allah saja dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu ayatnya. Yang kedua, walaqad ba'atna surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Di antaranya, Oke, saya tanya lagi. Surat Hud ayat 84. Ini ucapan para nabi dan rasul. Mereka bilang apa? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Semua para nabi dan rasul begini ucapannya. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaknya kamu, wahai kaumku, menyembah hanya kepada Allah, kamu tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Gitu. Nah, Oke, saya bertanya lagi. ya. Oke. Kau dijebak moderator, mampuslah kalian. Apa? Tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Kau 5 kali sholat satu hari. Saya bertanya lagi. Di mana validasinya bahwa Isa atau Yesus dan Nabi Muhammad ataupun Nabi Musa adalah utusan Allah? Oh, banyak Kak dalam Al-Quran nih di antara ayatnya. Dalam surat Maryam ayat 30, Isa putra Maryam sendiri yang mengatakan nih, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ataniyal kitabah, Allah berikan kepadaku Alkitab itu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Tentang Musa itu disebutkan dalam surat Toha ayat 14. Ini ayatnya. Gabung Mami, aku gabung. Apa ini? Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam ini kisah di lembah suci ya teman-teman ya. Maka Allah berfirman kepada Musa, innani anallah, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku. Hendaknya kamu menyembah kepadaku saja, wa aqimis sholata li dzikri, dan hendaknya engkau menegakkan salat untuk mengingatku. Dan ayat-ayat begini banyak yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seluruh para nabi dan rasul, termasuk Musa, termasuk Isa, termasuk Abraham, termasuk Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Makanya kenapa keturunan Bani Israel ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Ini ayatnya. Mereka diperintahkan atau mereka mengikuti agama bapaknya. Nih. Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada, apakah kalian hadir menjadi saksi idh hadara Ya'qub al-mautu, ketika kematian sudah hampir mendatangi Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Dalam Islam namanya Yakub. Apakah kalian hadir menjadi saksi ketika Yakub didatangi oleh kematian, artinya sudah hampir diambang kematian. In qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak keturunannya, Bani Yakub alias Bani Israel. Maka Yakub bertanya kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat nanti? Qalu,
Mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu wahai bapak kami. Wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya Yakub? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim, Ismail, Ishaq. Tuhan yang bagaimana? Ilahan wahidan, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Inilah yang diperintahkan kepada Bani Israel. Makanya di dalam Markus itu mirip dengan ayat-ayat seperti ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Mirip. Nah, cuma yang jadi masalah di sini, kalian ambil lafaz Allahnya dari mana terjemahannya? Dari Theos kok jadi Allah gitu. Kenapa dibaca Allah? Karena memang begitu penggunaan pembacaannya, cara membacanya. A-L-L-A-H itu Allah itu bacaan yang benarnya Allah, dibaca tafkhim tebal. Kalau dibaca Allah itu beda lagi. Mau bukti? Kita buka buktinya. Nih. Kok bahasa Arab? Nih, kita buka ya. Kata Allah dalam KBBI. Kita lihat. Nah, A-L-L-A-H double L, bacaan yang benarnya adalah Allah. Kecil Bang Dio. Karena memang itu dari umat Islam. Nama Tuhan dalam bahasa Arab aslinya alif lam lam ha, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang beriman. Makanya padanan kata Allah ini Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha suci lagi maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Beda kalau teman-teman Kristen bacanya Allah. Nah, kalau Allah itu beda lagi KBBI nih. Kalau KBBI, nah ini Allah ini Allah, satu L-nya. Kalau Allah itu kalah dalam KBBI, atau bisa dikatakan tewas, kalah atau tewas. Jadi Tuhannya teman-teman Kristen ini Allah itu yang tewas, yang kalah. Ya kalau mau dicocok logikan ya yang tewas, yang kalah, dibunuh oleh tentara Romawi. Begitu. Makanya teman-teman Kristen itu harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak membaca, supaya beragama itu nggak ikut-ikutan. Gitu. Lanjut Kak Nora. Sama seperti di dalam surat apa nih? Al-Aqaf ayat 8. Coba buka Bang Dio. Al-Aqaf ayat 8. Ya. Dengan 9 dan 10. Ya. Am yakun. Coba Bang. Nah. Nah, itu mirip dengan terjemahannya aja ya. Aku buka terjemahannya. Ya. Dan apabila dari berapa tadi saya bilang? 8 ya? Iya. Sihrum mubin. Ya. Itu tentang itu. Bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad mengada-ngada. Nah, ini ayat 8-nya surah Al-Ahqaf. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, jika aku mengada-adakannya maka kamu tidak mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dibacakan di ayat lanjutannya, katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.
Sama Yesus pun begitu kan, diutus. Ya, aku tidak mau berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ada ayatnya, ayat apa itu Kak? Lupa kok. Di Yohanes apa di Markus itu? Yang mana? 30. Yohanes 5:30. Nah, Yohanes 5:30. Mana tadi dia? Yohanes 5:30. Nah, sama mirip. Tuh. Berarti poinnya di 12 ya? Iya, poinnya di 12 Kak. Yang di surat Dan An-Nahl. sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi satu paket itu Kak, dari ayat 8 sampai ayat 11 dan 12. Nah, itu sama dengan di Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Mirip nggak nih? Coba kalian lihat nih. Nih, dengan ucapan Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Ahqaf ayat 8. Katakan wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. 9. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ayat 9, ya ayat 9. Al-Ahqaf ayat 9. Sama kan dengan Yohanes nih, ucapan Yesus. Dia diutus, dia tidak mampu berbuat apa-apa tentang dirinya. Sama-sama diutus. Nah, jaminan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tetap istiqomah, mereka itulah para penghuni surga kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 14. Ya. Itu dalam Fussilat, surat Fussilat. Sebentar. Al-Aqaf juga ayat 14. Oh, di Al-Aqaf juga ya, itu ayat lanjutannya. Ya. Nih ayat lanjutannya, ayat 14, Al-Ahqaf ayat 14. Ayat 13 Kak, ayat 13 lanjutannya 14. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Nah, lanjutannya di ayat 14-nya, mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Ini sama dengan surat Fussilat ayat 33. Kita buka ya. Sama persis, jadi tidak ada yang berbeda para nabi dan rasul itu. Istiqomah saja mengucapkan la ilaha illallah saja dijamin masuk ke surga kan? Iya. Nih. Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, ini mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi janjikan surga. Ini validasi. Begini Ted, teman-teman Kristen yang mau berdiskusi kayak begini, nah kayak begini cara berdiskusi itu. Kalian ditanya, Bang Faruk tanya, mana validasi dari Bapak, mana validasi dari Yesus, kalian bawa ayatnya. Jangan dikit-dikit, aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah jalan, aku adalah hidup. Apa tadi? Jalan hidup dan kebenaran. Apa itu tadi? Jalan kebenaran dan hidup. Selalu itu selalu. Apa? Itu aja. Ini maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sapaan saya terhadap orang situ boru hari tonang ya itu. Ya, Horas. Ya, Horas. Nah, ini akun istri saya kebetulan itu.
Saya cuma sering istri yang ngikutin acara live begini, tertarik juga untuk bergabung. Terima kasih udah dikasih kesempatan sebelumnya. Masya Allah. Ya. Oh, itu kalau sama ada aku pernah dengar itu si itu horas jua. Ada tambahan jua-jua itu apa? Tambahan jua-jua itu apa? Jojo itu dari Karo itu. Ah iya, ada itu Batak juga kan? Beda? Ya itu saya toba dari toba saya. Oke. Nah, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan topik dan hidayahnya. Saya dikasih jalan yang lurus siratal mustaqim sebelum menikah. Masya Allah. Jadi sama terkait iman dari yang sebelumnya, memang kebanyakan saya mengaku itu doktrin awalnya, sebetulnya doktrin turun ke orang tua, dan kita yang sebagai manusia mempunyai akal pikiran, kita mempelajari, menyatakan keesaan Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya dengan banyakkan kita dalil atau apa, tapi kita rasa, kita pakai logika, kita belajar, insya Allah, dan saya yakin berjuta-juta persen tiada bandingnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang cuman kita sembah, Pak, kita sembah. Begitu Laiku, cuman itu aja yang saya mau sampaikan Laiku. Ya, terima kasih. Ya, jadi percuma kita ngomong apapun ke seberang, agama seberang itu, karena mereka sudah didoktrin, sudah diimani. Terkecuali mereka akan sadar sendiri, kosongkan dulu pikiran mereka, dia pelajari kitab dia, bahwa tidak ada kitab yang direvisi. Dia itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Percuma kita akan selalu berdebat, selalu begini terus, berdebat itu. Tapi kalau mereka sadar, dia pikirkan dulu, singkirkan dulu iman dia nih, kosongkan benar-benar, dia benar-benar sebagai ibaratnya cangkir kosong, ambil ilmu yang benar-benar, pasti dia akan menerima mana kebenaran itu dan agama mana yang akan dia pilih. Bang, biasanya kalau oten-oten nggak kuat Bang, dia pencet tombol pojok kanan atas itu, yang X di atas itu Bang, biasanya. Memang seperti itu, oten-oten nggak kuat mereka. Terguncang di malu orang terguncang. Betul, karena apa? Mereka yang tadi saya bilang, mereka sudah didoktrin dan hanya sebatas kalau sudah mentok imani saja. Ya memang itu iman kami. Seperti itu Laiku. Jadi memang apapun mereka tetap bilang, yang tadi aku bilang, akulah jalan kebenaran. Ya kan, mana ada kita yang menyembah melalui perantara. Tidak ada yang kita sembah perantara. Seperti itulah. Tapi ya sudah, terima kasih lah ya, saya sudah bergabung. Itu untuk ilmunya, terima kasih banyak, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus. Sedih. Opo to Agus? Kebetulan anak saya menyimak. Yang kecilnya tuh 9 tahun, dia bertanya, Bang Dio. Dia tanya sama saya. Bang Dio dengar nggak sih? Iya, dengar nggak? Ya, dia tanya, "Ma, apa sih keutamaan menghafal Al-Quran?" katanya. Dia bertanya. Monggo Ustadz, dia mendengarkan. Keutamaan menghafalkan Al-Quran ya, bukan membaca. Kalau membaca itu banyak. Kalau menghafal itu beda lagi. Iya, menghafal dia bilang. Karena kan saya suruh menghafal terus. Dia merepet. Mengamuk aja dia. Dia mengamuknya karena saya bilang 1 hari itu wajib 10 kalau enggak 15 ayat. Dia mengamuk. Makanya dia tanya, "Emang apa sih Mak keutamaannya?" Nah, silakan Ustadz. Nih keutamaannya. Aku belum mau program ya.
Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi juga Imam Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nanti di hari akhirat yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran. Sahibul Quran ini dia pemilik Al-Quran, dia ahli Al-Quran, ini dia penghafal Al-Quran. Iqra wartaqi, bacalah terus Al-Quran itu dan teruslah engkau naik ke derajat yang tinggi. Warattil, dan bacalah dengan tartil Al-Quran itu kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu kau di dunia membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha, sesungguhnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang kau baca. Artinya semakin tinggi bacaannya, hafalannya, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Itu diantaranya. Nah, diantara yang lainnya dari hadits Imam Al-Bukhari dari Ibnu Gimana kita mau penting? Nabi apa? Lanjut Ustaz. Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun lahu ma'as safratil kiramil bararah." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia hafid, dia hafal, dia menjaganya. Hafid itu sebenarnya teman-teman, hafid Quran itu artinya dia penjaga Al-Quran, artinya dia menghafalkan Al-Quran, begitu. Jadi kalau ada orang salah baca, dia bisa meralat, dia bisa menghakimi, itu salah bacaanmu, itu namanya hafid. Jadi hafid itu bukan sekedar hafal, tapi dia jaga hafalannya, itu namanya hafid. Nah, orang yang baca Al-Quran dan dia hafid Al-Quran, itu kelak nanti di akhirat dia bersama dengan para malaikat yang baik lagi mulia kedudukannya, ya. Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia nggak hafal, dia hanya membaca Al-Qur'an dan dia agak sulit, berat, tapi dia tetap membaca Al-Qur'an, baginya 2 pahala. Nah, pahala yang pertama itu adalah pahala karena kesulitannya, pahala yang kedua karena pahala bacaannya. Itu poin yang kedua. Jadi dia akan bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Yang terakhir, masih banyak ya. Ini contohnya saja beberapa. Yang terakhir, orang yang menghafal Al-Quran itu nanti pada hari kiamat, di hari akhirat, itu akan menjadi syafaat bagi dia. Al-Quran akan datang menjadi syafaat untuk memberikan syafaat kepada dia. Kenapa? Karena dulu dia di akhirat, dulu waktu dia masih di dunia, dia rela untuk bergadang di malam hari demi untuk membaca Al-Quran dan sholat malam dengan bacaan Al-Qurannya, dengan hafalannya. Nah, itu keutamaan orang-orang yang membaca atau orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Nah, pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, Kak, berikutnya. Kalau keutamaan hafal Bible apa? Nggak ada. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah orang tua itu berdosa ketika memaksa anaknya itu untuk menghafal? Oh, enggak berdosa. Enggak berdosa. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang itu bukan memaksa ya, bahasanya itu bukan memaksa, akan tetapi mendidik. Itu bahasa ininya. Jadi dalam pendidikan itu yang namanya anak itu memang harus agak sedikit didikte. Ya, kalau bahasa paksa itu kan agak sedikit kasar ya, agak sedikit keras. Sebenarnya itu didikte. Makanya kenapa di Al-Quran di Arab Saudi itu musabaqah, ya, pertandingan menghafal Al-Quran itu hadiahnya miliaran rupiah, Kak. Miliaran rupiah, ratusan ribu rial mereka. Berani mereka. Kenapa? Karena itu bentuk dikta. Bentuk mereka mendidik anak-anak mereka, kalau bahasa kita paksa, supaya mereka itu benar-benar membaca dan menghafalkan Al-Quran. Dan itu nggak ada masalah, boleh. Dan itulah yang harus dilakukan. Kenapa? Karena perempuan itu disebut oleh Nabi SAW, ya ma'syaral nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, semua laki-laki dan termasuk perempuan. Perempuan itu dia adalah ra'iyah fi baiti zaujiha. Dia adalah pemimpin di rumah
suaminya. Artinya dia pemimpin di rumahnya, dialah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dia bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya dan seterusnya. Nah, seperti Kak Nora umpamanya kan. Ya itu tanggung jawabnya Kak Nora. Nanti Kak Nora akan ditanya nanti. Kak Nora akan ditanya tentang kepemimpinannya di rumah. Dulu kau ajarkan nggak anakmu, kau suruh ngaji nggak, kau suruh hafal nggak. Nah, Kak Nora sudah melakukan hal itu, ya itu insya Allah menjadi jawaban yang terindah insya Allah di hadapan Allah nanti. Jadi nggak ada dosa, boleh. Amin. Ya. Boleh. Karena kan kadang apalagi anak nih laki-laki ya, dilemanya kita orang tua begitu. Ya memang sekolahnya mewajibkan ngejar setoran. Jadi mungkin kadang dia lalai, kita maksa, ya istilahnya jadi dibilang paksa lah. Ayo dihafal, ayo diulangi lagi. Itu sambil nangis dia menghafalnya terus. Sambil nangis. Ini mungkin anaknya kakak dengarkan. Dulu aku cerita ya. Kakak mau tahu, aku dulu waktu aku masih kecil, itu umuran ya kelas 5 kelas 6 lah, mulai SMP. Kak Nora kan cuma nyuruh. Aku Kak disuruh ngaji, kakak tahu diapain? Dilemparin pakai cerek air panas yang mendidih. Karena dulu kita kan kalau ngaji kan maghrib isya. Nah kebetulan dekat-dekat maghrib itu ada kartun Doraemon. Aku dulu suka nonton Doraemon Kak dulu. Yo berangkat kau ngaji. Ini udah jam berapa nih? Sudah sholat maghrib kau. Iya nek bentar. Tahu-tahunya nenekku sudah siapin air 1 cerek itu sudah mendidih. Nggak mau kau nih, ku lempar kau pakai air panas, tetap itu cerek Kak dilempar ke arah kami, itu cerek langsung lompat kami, aku sepupuku 2 orang, cewek cowok, bertiga kita. Nah, nggak sampai di situ, sampai di tempat ngaji yang ngajar kita kan perempuan Kak. Guru saya itu perempuan Kak, nenek-nenek. Itu Kak, kalau kita sudah naik tangga itu ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu bagaikan kita masuk di sebuah camp militer. Rotan Kak, rotan sampingnya, salah sedikit cepar gitu. Tapi hasilnya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan kebaikan dan semoga Allah masukkan beliau ke dalam surga. Hasilnya alhamdulillah kami semua angkatanku semua bagus bacaan Al-Qur'annya. Dari Al-Qur'an kecil yang dulu kalau kita belajar itu kan yang alif ba ta sa jim ha kha, ya kan? Namanya itu Al-Qawaid Al-Baghdadiyah. Teman-teman mungkin yang kelahiran tahun-tahun 80-an ke bawah itu masih dapat. Kalau yang kelahiran 90-an ke atas, 2000-an ke atas itu dapatnya Iqra. Iya. Ya kan? Yang ada baca nih Kak. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I. Nah, turutan, betul, turutan. Ya. Kalau kami bilangnya Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebentar Bang. Sebentar dulu Bang. Sebentar, izin selesaikan dulu. Nah, jadi itu makanya saya bilang, aduh, noise-nya. Jadi itu makanya saya bilang kan, kadang memang dilema saya seperti itu, Bang Dio. Selalu anak saya tuh ngomongnya begini, mama aja nggak ada menghafal, Jadi saya bilang, loh, ya kamu yang sekarang mulai dari kecil itu mama ajar menghafal. Kalau mama ini kan bukan dilahirkan kan bukan dari Islam. Jadi ya semuanya itu maksudnya tuh kayak seperti ya janganlah anak-anak saya tuh seperti saya. Ketika sudah dewasa ada keterbatasan untuk mempelajari ilmu-ilmu di dalam Islam. Ya terbatas karena kan kita fokusnya jadi mengurus anak kan begitu. Jadi dia selalu mengatakan bahwa iya dia bilang mama tuh maksa aja, mama tuh suka maksa. Sampai dia tuh menghafalnya tuh sampai nangis-nangis saja terus. Ya memang masuk karena dia harus nyetor. Coba setor lagi. Pokoknya kayak keadaan terpaksa saya jadi berpikir apa dosa ini memaksa anak. Tapi saya nggak peduli lah. Yang dihafal dia itu kan firman Allah gitu. Enggak, insya Allah enggak dosa. Bagus itu Kak. Memang harus begitu, anak-anak itu didikte. Ini nih teman-teman nih, aku buka ya.
kalian masih ingat ya, kita nostalgia ya teman-teman ya, enggak apa-apa ya. Enggak mau diklik ya. Sebentar. Iya, Bang Muhammad Adi, insya Allah. Kan sebenarnya itu juga adalah salah satu kerjaan ayahnya juga. Ya, tapi dia 24 jam menghadapi ibunya. Kalau itu nanti insya Allah kalau mereka sudah besar, mereka akan merasakan manfaat. Aku sekarang baru kurasakan itu. Baru kurasakan manfaat itu. Alhamdulillah. Berkah itu kalau anak-anak itu hafal Al-Quran itu berkah, Kak. Berpengaruh pada kehidupan orang tuanya, berpengaruh pada kehidupan anak itu sendiri. Ini aku nggak mau klik ya. Bentar teman-teman, ini jaringannya agak sedikit ini. Yang gini bawaan anak. Hah? Yang gini bawaan. Oh ya, yang kayak itu ya. Nah, kalian dulu dapat nggak ini? Aduh, ini persis punya aku dulu nih. Nah, ini dia. Nah, ya kan? Nah, ini ingat banget ini dulu. Kalau teman-teman yang kelahiran 80-an ke bawah, pakai ini pasti ngajinya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, wassalamu, ya kan? Dapat nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Ustaz, Kelihatan. Ya betul itu Ustaz, saya pun pernah gitu juga kok. Nah, terus nanti kalau sudah selesai ini, sudah hafal ini, baru pindah di bawahnya, ya kan? Alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, a, ba, ta, sa di atas sa, jim di atas ja, ha di atas ha, gitu. Nanti kalau sudah a, ba, ta saja sampai wassalamu, karena kita sudah hafal ayatnya, huruf-hurufnya, nah baru pindah ke sini. Alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Ini tergantung teman-temannya. Kalau dulu aku tuh ngaji tuh sama guruku tuh perempuan, dia orang Bugis. Jadi dialek itu dialek nyanyi Bugis gitu. Alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Ba di atas ba, bawah bi, ba depan bu, ba, bi, bu. Terus sampai selesai, nanti baru tanwin. Alif 2 di atas an, alif 2 bawah in, alif 2 depan un, an, in, un. Gitu. Jadi memang betul-betul kita hafal. Beda di Kristen nggak ada kayak begini-beginian. Ya kan? Teman-teman ke bawah, 80 tahun ke bawah, 80 tahun, 70 tahun ini pasti pakai ini pasti. Iya. Nah, yang umur yang kelahiran 90 tahun atau di atas 2000 itu pasti pakainya Iqra. Bang Dio orang asal Riau ya? Enggak, Bang Dharma. Aku asalnya Makassar. Cuman aku hidupnya orang Melayu. Nah, kita kan membaca Al-Quran nih. Tapi kita kan membaca karena kita membacanya pelan. Jadi apakah kita harus memperhatikan tajwidnya atau apanya? Iya. Itu wajib. Dalam rangka membaca, Kak, belajar. Kesalahan itu wajar. Karena tidak ada guru yang sempurna, dia langsung tidak ada. Tapi ketika membaca Al-Quran dalam rangka tilawah itu wajib membaca dengan tajwid yang benar, tapi sesuai dengan kemampuan, Kak. Tapi umpamanya kakak baca, nah ini contohnya surah An-Nisa 36. Bacaan kakak sama bacaanku pasti beda.
Nah, kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Mana dalilnya Bang Dio? Dalilnya dalam Al-Quran. Wattaqullaha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Nah, jadi ketika kakak baca ini, baca Al-Quran ini harus kakak baca dengan tajwid yang benar. Kalau kakak baca dengan tajwid yang benar, ternyata masih salah, itu nggak dosa, Kak. Nggak dosa. Tapi, ini ada tapinya. Kalau kakak sengaja, contoh ya, dia baca dia sengaja panjang-panjangkan biar enak kedengeran, dosa dia, Kak. Tapi kita kalau nggak ada kayak gitu bagaimana Bang Dio? Nah, kalau kakak bacanya sesuai dengan kemampuan kakak, nggak dosa, dapat pahala. Yang salah itu, yang berdosa itu, kalau ada orang yang sengaja membaca Al-Quran nggak panjang. Ini kan ar-rijalu, ini janya ini kan mat tabi'i, dia 2 harokat. Nggak boleh dia baca panjang lebih dari 2, nggak boleh. Seperti contoh baca. Contoh ya. Tapi izin nih, Bang Dio. Ya. Bang Dio, bagaimana dengan saudara muslim yang sedikit pun tidak ada niat untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya? Berdosa dia. Nah, ketika membaca dia dengan maaf cakap ya, dengan kejahilan yang didasari oleh kemalasannya, membuat dia membaca Al-Qur'an itu salah. Apakah itu berdosa? Dosa dia. Berdosa dia, Bang. Contoh ya. Nih, Kak. Dalam Al-Quran itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini 6 harokat di sini. Matnya panjang. Tapi kalau dia baca di sini, contoh ar-rijalu, rijal ini dia panjangkan seperti di Al-Fatihah tadi, dia panjangkan sampai 6 harokat. Itu salah dia, sengaja dosa. Tapi kalau dia nggak sengaja karena kelalaiannya, keteladurannya, insya Allah nggak dosa, sesuai dengan kemampuannya. Ini penting, belajar itu penting. Mirip-mirip inilah, kayak kalian pernah ini nggak? Pernah ingat nggak debaters Kristen namanya Botrus? Iya, Botrus. Iya, orang tua itu kan. Itu dosa besar dia itu. Dia kan sering tuh baca kayak mengaji-ngaji gitu kan, padahal nggak begitu bacaannya. Dia baca terjemahan itu, baca Latin itu Bang Dio. Iya, dia baca Latin, dia nggak baca Latin. Tuh. Jadi gitu Kak Nora, teman-temannya. Jadi gini kan, kita kan di rumah selesai sholat, baca Al-Quran, kadang kan tidak ada yang mengapa namanya tuh, membimbing. Ya. Nah, kita baca itu ya kayak kita panjang pendeknya gitu loh. Tapi kan kadang ada yang ini ketemu ini mendengung kayak gitu loh. Nah, itu tajwid namanya, Kak. Itu sesuai itu hukum asalnya belajar tajwid itu adalah fardu kifayah. Fardu ain, wajib ain itu menjadi wajib ain ketika dia menjadi umpamanya seperti seorang imam di masjid umpamanya, atau ketika ingin membaca dengan tilawah yang benar. Jadi kalau dia salah dalam hal itu, maka dia berdosa. Tapi kalau dia sudah belajar sesuai dengan kemampuannya, ternyata ketika baca, umpamanya Kak Nora baca ke aku umpamanya, ternyata masih ada salahnya, panjang pendeknya, masih ada kesalahan dari sisi umpamanya idgham ya. Idgham itu kan nggak semua berdengung kan. Ada juga idgham. Bang Syahadis di mute dulu dong. Ya. Jadi itu apakah kita kayak gini loh, kita niat memang untuk membaca Al-Quran, tetapi memang kita ilmu di situ kurang, tapi ada pemahaman sedikit. Ya. Apakah ketika kita salah itu kita stopkan aja? Enggak, jangan stop, tetap belajar. Justru itu masuk di hadis yang tadi kita sebutkan tadi, orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syaqun, dan dia berat dalam membacanya,
falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Nah, itu keutamaannya Kak. Makanya Karena di sini kan gak ada yang ngajarin. Nah, kalau salah tapi gini juga itu Ustadz Dio, kayak Ito Nora ini. Sebenarnya itu mudah. Ketika kata Ito baca Quran, ada satu ayat atau satu kata yang Ito bingung hukum tajwidnya, foto. Di foto, kirim ke Ustadz Dio atau kirim ke Bang Farouk. Nanti tanyakan, ini hukum bacanya gimana? Gitu dia. Karena gini, aku dulu toh pertama kali aku belajar baca Quran, ya kan? Aku baca di musola, ada yang aku ketahui, Quranku yang ku jinjing-jinjing ke rumah Ustadku. Ustadz, ini bacanya apa? Ini Aku nggak ada kayak gitu di sini. Kirain kan aku pergi ke tempat Ustadz, ini bacanya apa? Dulu aku di salah satu masjid di Bandung. Waktu aku safar ke sana, kebetulan sholat maghrib. Nah, jadi aku mikirnya gini, daripada aku ini, mending aku di sini dulu lah sambil nunggu isya gitu kan, biar enggak ini. Jadi sementara nunggu isya itu mereka ada bikin lagi imam itu kan satu-satu Kak disuruh baca. Giliran aku, jadi dari awal itu si imam ini sudah salah, dia dikte. Dia bilang begini, ini bacanya gimana nih? Ini kan idgham bila gunnah, ya kan? Dibacanya langsung wailul lil mutaffifin, wailul. Jadi nggak dibaca dengung. Nah, dia dikte kepada jamaah di situ wailul mutaffifin. Aku diam aja Bang Farouk. Begitu giliranku, aku dilompatin, di skip. Padahal aku udah mau baca koreksi bacaan kan. Aku di skip. Kenapa? Karena aku tamu. Oke. Begitu selesai semuanya, dia tetap wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Nah, di sini salah dia di sini. Harusnya idghamnya di sini itu bukan dengan gunnah, tapi namanya idgham bila gunnah. Idgham itu dimasukkan teman-teman. Jadi huruf pertama itu dimasukkan langsung ke huruf yang kedua tanpa adanya dengung. Nah, ketika diajarkan itu, begitu dia jadi imam sholat isya, bacaannya langsung beda. Dia baca apa? Wailul lil mutaffifin. Itu benarnya. Saya nggak paham. Ya, itu bapak-bapak yang samping ke Bang Farouk setelah saya sholat. Dia bilang, Pak, betul kata bapak tadi ya? Iya Pak, saya bilang. Kan sebelum sholat kan aku bilang ke salah satu bapak-bapak, Bang Farouk, ada berjenggot juga itu bapak itu, tapi sudah tua kan, masih belajar juga. Jadi aku bilang, Pak, itu tadi tuh bacaannya tuh harusnya tuh bukan didengung. Wah, nggak tahu lah Pak, kami kan cuma ikut aja katanya. Nah benar kan, pas dia jadi imam itu imam nggak baca sesuai yang dia tadi. Jadi nggak dibaca wailul mutaffifin, nggak. Jadi di sini namanya idgham bila gunnah, gitu teman. Itu salah. Itu salah. Iya, coba Kakak dengar. Enak mana bacaan Kak? Aku baca gini, wailul lil mutaffifin, atau aku baca gini, wailul lil mutaffifin. Enak yang kedua kan? Apa yang membuat dia harus mendengung? Kaidah bacaannya Kak. Kaidahnya begitu. Namanya idgham bila gunnah namanya. Ya, apa yang membuat dia baca jadi begitu? Kaidah bacaannya. Enggak, pemahaman sederhananya saja gini Bang Dio. Karena setelah huruf lam yang bergaris doma itu ada tasdid itu. Nah ini tasdid nih. Oh. Itu aja pemahaman. Nggak nampak, masalahnya nggak nampak. Karena kalau ilmiah kali kita bilang ke itonoranya nggak paham dia tuh Ustaz Dio. Nah, nggak nampak tulisannya itu. Nah, mulai itu ada awas tangannya dulu. Tiba-tiba katarak kayak Oten ya kan, nggak nampak. Memang nggak nampak. Nggak, tunggu dulu, nggak nampak loh. Barulah nampak itu ada tasydid di lanya kan? Iya. Itu dia lalil kan? Iya. Jadi kalau itu pahamnya sampai di situ saja, itu sudah bebas dari apa? Kok dari tasydid dibaca mendengung? Nah, kan boleh main kan, akalnya itu benar itu. Oh dia kan.
Alif kenapa dibaca mendengung? Nah, berarti dia salah Ya kan? contoh kayak Allah itu kan tasyid. Kan begitu. Nah, Contoh contoh ini, ini Bapak, ya, kayak gini. Ini wal ini nggak tahu surat apa ini. Wallazina nih walla itu jadi dia baca mendengung gitu. Padahal tasyidnya la. Wallazina itu akho bacaan-bacaan Kak, itu nanti dipelajari itu di hukum tajwid. Nah, contohnya ini contoh sederhana ya Kak ya. Ini aku bukakan Al-Fatihah. Nih. Di Al-Fatihah itu ini contoh konkretnya. Ini kan. Nah, ini kan kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya kan. Ada orang baca Kak, dia baca mimnya ini, mim sukun ini kan harusnya dibaca izhar. Nggak ada di situ. Dia baca gini Kak. Jangan lari ke situ dulu. Ya, contoh dia baca gini Kak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepanjangan dia mimnya ini dia baca dengung salah. Alhamdulillah. Harusnya dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ini mimnya ini nggak dengung di sini. Ketika ada orang mendengungkan karena dia pengen dicengkok-cengkokkan kayak orang yang nggak nampak. Masa nampak? Kecil kali loh. Itu tasyid. Nah, alhamdu di sini dibacanya izhar. Dibaca terang. Jadi nggak ada dengung di sini, nggak ada gunah di sini. Nggak ada di situ apanya, tasyidnya nggak ada apanya kan, kenapa mendengung? Iya, makanya itu aku kasih contoh orang yang baca pakai dengung-dengung itu kan kebanyakan kan orang begini Kak. Ketika dia dengarkan bacaan tuh kebanyakan dengung-dengungnya enak kali dengarnya. Ya kan? Padahal itu salah. Nggak semua bacaan dengung-dengung itu enak. Nah, semua bacaan dengung itu benar. Karena Al-Quran itu nggak semua dengung. Mim ketemu nun baru mendengung. Kalau mim ketemu nun, contoh. Ya. Enggak itu kalau sukun ya. Ya. Kalau sukun. Nah, Izin Bang Jo. Aku memang aku nggak nampak loh. Kau kalian ini lucu. Kecil sama aku, parah kali pun. Izin Bang Dio ya. Satu harkat itu Bang Dio, ukurannya berapa Bang Dio? Apakah apa Bang? Satu harkat gitu. Satu harkat, satu ketukan. Satu ketukan ya? Ya, satu ketukan. Itu baca itu nanti teman-teman bisa pelajari kalau teman-teman belajar ilmu tajwid. Dari awalnya belajar dulu apa itu, bagaimana makharijul huruf. Bagaimana saya satu harkat itu dua ketukan Ustaz. Apa? Tahu saya satu harkat itu dua ketukan. Dua ketukan, tergantung kalau abang Satu alif dua harkat. Iya betul. Oh enggak, itu mat Bang. Kalau mat Ya, kan macam bilang ini kan berapa harkat kan? kalau mat tobi'i itu dua ketukan, betul. Tapi di setiap huruf itu satu ketukan. Biasanya ketukan itu berlaku di bacaan mat. Nah, nanti mat itu kan ada mat tobi'i, ada mat lazim, muttasil dan segala macamnya, gitu. Jadi di tahsin itu nanti pelajarannya di bacaan Al-Quran. Itu sebelum mungkin Bang Faruk pernah dapat dulu ya waktu belajar tajwid. Udah. Nah, itu kan awal-awal kita belajar tajwid kan cara pengucapan hurufnya. Contohnya alif ya. A I U ba u an a na minal mu'mi ma i an a. Itu dari alif sampai ya. Pengucapan huruf itu harus Babi budam bani babana minal mubani babi bani ba gitu kan. Jadi nggak semua dengung, nggak semua apa didengung-dengungkan itu enak, tapi ada juga yang tidak didengungkan. Dan nggak semua Saya kasih contoh ya. Nah, Boleh? Boleh. Besarkan saya dong.
Oke, saya kasih contoh ini ya. Langsung hilang dari lain langsung Bang Faruk. Atau yang gila ya keren Islamnya. Aduh, kecil ya. Ini kecil ya. Dia kecil. Kecil ya. Nah, ini contoh ya. Sebentar. Saya tadi ketemu ayat yang seperti ini. Tadi saya baca yang di mana ya? Sebentar. Wah, bukan yang ini. Ada tuh tasyid. Oke, yang ini. Tunggu dulu ya. Tadi saya ketemu gara-gara Ustadio tadi jadi hilang. Ya. Ketemu tasyidnya 2. Paham? Tasyidnya 2. Ya, coba huruf apa dia itu? Ini sebentar saya tunjukkan sebentar. Sebentar. Kacamata saya nggak saya bawa. Ada nih. Itu ada Bang Asep Santoso di bawah. Dia bilang saya siap jadi imamnya Bunda. Lari-lari ke situ, bukan ke situ saya. Ini. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, sebentar. Kan jadi hilang lagi dia. Kamera. Hilang lagi. Kameranya gelap itu. Ya gelap loh. Saya cari dulu. Sabar dikasih itu. Terus polisi. Ada tasyidnya tadi. Lanjut dulu bicaranya, saya sambil cari dulu sebentar. Tulisannya kecil kali pun. Izin Bang Dio. Izin Bang Dio. Karena keterbatasan ilmu Bang Dio, satu harkat dijadiin 6 harkat misal ini, dan sebaliknya gimana hukumnya itu Bang Dio? Karena keterbatasan ilmu ya, terus karena kebiasaan mungkin ya, karena kebiasaan dari gurunya dia mendengar tapi tanpa belum sampai diajarkan ilmunya gitu, jadi begitu. Alasannya gimana itu hukumnya Bang Dio? Ya tergantung. Jadi kesalahan itu Bang, dalam ilmu tajwid itu terbagi menjadi 2. Ada namanya lahnul jali. Al-lahnul jali artinya kesalahan yang sangat jelas. Lahan itu kesalahan yang sangat jelas, jali itu jelas. Ada yang kedua namanya lahnun khafi, kesalahan yang samar. Nah, kedua-dua ini yang paling parah itu di lahnun jali. Nah, kalau lahnun jali ini kesalahan yang jelas ini, kalau dia sengaja itu kan nanti kan ada jenis-jenisnya ya, ada ibdalu harfin biharfin, ada ibdalu harakatin biharakatin, ada ziyadatu au naqsanil hurufi, ada macam-macam kesalahannya. Nah, kalau dia sengaja, dia dosa besar. Tapi kalau dia tidak sengaja, itulah keterbatasannya, itulah kemampuannya dia, maka insya Allah tidak berdosa, tapi makruh. Maka dia harus mempelajari dengan baik. Gitu. Kalau lahnul khafi itu kesalahan dalam pengucapan lafal, ya, sehingga itu bisa merusak teori bacaan, tapi nggak merusak makna ayat. Seperti dia tinggalkan gunnah, atau kurang panjang dalam baca matnya, atau dia baca idhar gitu. Nah, ini nampak nggak sih? Ini nampak nggak sih bagian ini? Nampak gak? Nampak. Ya. Nampak. Besarkan lagi itu. Nggak bisa dibesarkan, orang di Al-Quran kok dibesarkan, Piet? Iya, yang mana dia? Ayat yang mana? Ini saya mau bertanya yang bagian ini nih. Akan hilang lagi. Aduh. Hilang. Nah, ini dia. Ini kan tasyid kan? Ini kan an kan? Bian. Ini kan bukan bian lagi. Nah, ini kan langsung tasyid alinya. Tahu kan?
Iya, Ini iya. kan ya, ini kan tasyid. Ini kan sudah an. Paham kan? Ini an. Rupiah tanwin itu Bang Dio maksud dia. Ya tanwin ini bertemu Nah, dengan iya. lam yang bertasydid. Ya itu namanya Nah, iya. itu namanya idgham bila gunnah Kak namanya. Nah, itu bagaimana? Itu namanya idgham bila gunnah. Idgham Nah, itu ini nggak ada gunnahnya, nggak ada dengungnya. Umumnya. jadi bacanya gimana? Itu bacaan. Karena dia iya kan nih. an itu kan? Ya, ini aku bacakan Kak. Ini aku bacakan. Oke. Manggilnya dibesarkan. Nah itu kalau itu kan itu an di atasnya ketemu langsung dengan la tapi tasyid. Nah, Nggak ini mungkin bial. Jadi bial. nih. Kelihatan ya? Iya, bial. Tuh. Nih, aku buka ya. Ini kan baca. Nih, teman-teman. Itu Asyura ayat 5, ayat 6. Nah, ini yang dimaksud oleh Kak Nora itu ini. Pak, bacakan dari ayatnya itu. Ini Kak, yang ini Kak. Yang ini kan? Suaranya dibesarkan dulu Bang Dio, kurang kencang. Baca suaranya. dari Ya. wakaza. Nih, Baca dari wakazanya. Aku baca ya. Ini aku baca ya. Ini aku baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Pelan-pelan dong. Pelan-pelan dulu, Bang Dio. Pelan-pelan. Biar sedikit. Lanjut. Wakadzalika. Wa kadzalika auhayna. Ini kan dibaca panjang di sini. Bisa dibaca panjang, bisa dibaca mat lazim. Auhayna ilaika Ya. Qur'anan Arabiyyal litunzira ummal qura. Jadi enggak dibaca lagi tanwinnya. Itu namanya. Berarti itu namanya an-nya nggak idgham. dipakai lagi ya? Enggak. Jadi jangan lagi dibaca Qur'anan Arabiyyan litu. Nah, itu kalau Kakak baca Arabiyyan litunzira itu namanya izhar. Itu salah. Karena bacaan yang ada di sini idgham bila gunnah, iya-nya yang ditanwin ini itu langsung digabungkan dengan lam yang ada tasydidnya, makanya dibaca Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura. Tapi kalau Kakak berhenti, iya. wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Nah, berhentinya pakai mat tabi'i, tapi nggak dibaca lagi tanwinnya. Iya. Nah, begitu. Tapi kalau Kakak baca langsung pakai lam di sini, maka dibaca Qur'anan Arabiyyan litunzira Kalau berhenti, lanjutinnya dari mana lagi? Kalau berhenti baca satu atau dua kata sebelumnya. Jadi wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira al-qura. Jadi dia baca satu atau dua kata sebelumnya. Jadi jangan langsung dia berhenti terus dia lanjutkan, karena di sini nggak ada tanda baca berhenti, nggak ada tanda berhentinya. Paham. Aku izin dulu ya Bang Faruk, Bang Kak Nora, aku izin dulu. Di sini sudah azan. Harus pimpin sholat. Ya, siap. Oke. Jazakumullah khairan. Sama aku belajar itu. Bisa lu sama aku belajar. Bisa itu kalau mau. Sama aku kan Iya, itu. sempurna gitu. Gak aku ragukan dirimu itu, karena kebetulan itu tadi Pak Yo membahas Jadi gini teman-teman ya, inilah manfaatnya ilmu. Jadi gini teman-teman. Ya, terkadang kita selaku orang tua kan tak mampu atau nggak sempat kita memberikan ilmu, terkhusus belajar membaca Al-Quran kepada anak-anak kita. Jadi, kalau ada orang di kampung kita berupaya memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, apalagi pengajaran itu disampaikannya secara gratis, dukung orang tersebut teman-teman.
Karena seperti yang dikatakan Ustaz dia tadi, belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, hukumnya itu fardu kifayah. Dikatakan fardu kifayah, andaikan dalam satu kampung itu satu orang saja belajar tentang ilmu itu dan dia bisa mengamalkan ilmu itu, maka terbebaslah orang satu kampung itu dari dosa. Jadi banyak orang-orang yang berupaya mendirikan atau membangun TPA pengajaran Quran kepada anak-anak, dia hal yang pertama dia upayakan adalah membebaskan orang-orang satu kampung itu dari hukum fardu kifayah dulu. Dibebaskannya, kalian mau cari uang sebanyak-banyaknya silahkan, kalian mau lembur satu malaman silahkan, karena ada orang yang mendedikasikan waktunya, menyisikan waktunya untuk mengajarkan anak-anakmu. Maka doakanlah orang tersebut, karena dia berupaya membebaskanmu dari hukum fardu kifayah. Tapi kita minta support dan dukungan dari orang tua wali, bukan berupa harta. Supportnya itu apa? Ketika anakmu pulang ngaji, tanyakan, belajar apa kalian tadi nak? Meskipun kau nggak ngerti penjelasan anakmu misalkan, tapi setidaknya ada sumbangsimu, perhatianmu terhadap apa proses belajar mengajarnya anak-anakmu. Dan itulah yang Bang Faruk bangun di tempat Bang Faruk tinggal. Makanya saya mendirikan TPA, karena orang tua wali di sekitar Bang Faruk itu ya terkesan seakan-akan nggak peduli tentang ilmu anaknya, bagaimana mereka membaca Al-Quran. Terkadang anak-anak ini Bang, anak-anak zaman dulu sama anak-anak sekarang beda. Anak-anak zaman dulu dipukul takut, anak zaman sekarang dipukul ngelawan. Makanya kita sesuaikan metode cara mengajar kita sama anak-anak, ya kan gitu. Rayu hati anak-anak sekarang harus dirayu Bang. Dia mau kita kasih ilmu, dia mau kita bimbing masa depannya, tapi dia yang kita rayu. Makanya di TPA Bang Faruk, setelah selesai anak-anak itu ngaji, Bang Faruk berupaya memberikan mereka itu uang jajan, biar ada motivasi dia belajar. Nggak apa-apa motivasi awal dia jajan, tapi sembari dia dapat jajan, tanpa dia sadari dia mendapatkan ilmu yang akan bermanfaat untuk dia di hari tuanya nanti, dan itu akan bermanfaat untuk kita setelah kita mati. Kan akan jadi apa, amal jariah itu untuk kita. Kan udah mati kita dalam kuburnya, udah meninggoy kita. Tapi ilmu satu alif yang kita ajarkan kepada anak-anak sampai ke otak dia, direkam oleh otak dia, diajarkan lagi nanti sama orang sekitarnya atau anak keturunannya, maka kita akan mendapatkan pahala jariah dari semua itu gitu loh. Dari apa? Dari ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Makanya teman-teman ya, dimanapun kalian berada, ketika kalian merasa kalian punya waktu untuk mendedikasikan waktu kalian di jalan Allah, kumpulkan anak-anak, ajarin anak-anak itu. Jangan diam kita teman-teman. Ketika orang tua di situ tak peduli tentang kualitas ilmu agama anaknya, jangan diami. Jangan kita terfokus kepada anak kita saja. Satu kampung itu terdiri dari 300 kakak. Ya, satu kakak memiliki satu anak, berarti 300 anak. Kau berupaya mengajarkan anakmu saja, tak akan mampu anak kita menghadapi orang-orang jahil 300 temannya. Di mana anak kita andaikan dia singa, dia harus menghadapi 100 ekor serigala. Kita tak dirangkul gitu loh. Dengan waktu yang kita punya, kita